Fire at will. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan film Rebel Moon yang mengisahkan Korra yang melawan pasukan Imperium agar para penduduk desa aman. Dan cerita kali ini terungkaplah pembunuh Raja, Ratu, dan Putri Issa. Dan bagaimana kelanjutan alur ceritanya still in Nox TV. Film sebelumnya diceritakan kalau pasukan kerajaan Motherworld yang dipimpin oleh Laksamana Nobel datang ke sebuah bulan yang bernama Veld karena kehabisan bahan makanan. Nobel lalu memaksa para penduduk desa untuk menyerahkan semua hasil panen mereka. Nobel kemudian pergi sambil meninggalkan beberapa pasukannya untuk mengawasi penduduk desa yang sedang mengumpulkan hasil panen. Salah satu pendatang di desa Veld yang bernama Korra ternyata adalah seorang buronan kerajaan Motherworld. Korra membunuh semua pasukan untuk menyelamatkan sahabatnya yang bernama Sam. Sadar kalau aksi Korra ini akan memancing amarah pasukan Nobel, Korra dan Gunnar pergi untuk meminta bantuan para petarung musuh-musuh kerajaan Motherworld untuk membantu desa Veld dengan imbalan hasil panen mereka. Singkat cerita, setelah mengumpulkan mereka semua, Korra berhasil mengalahkan Nobel. Korra pun mengajak para petarung itu menuju desa Veld. Di suatu tempat di luar angkasa, di dalam pesawat induk Nobel ternyata berhasil diselamatkan. Komandan Cassius kemudian mendatangi Nobel yang sedang dirawat. Nobel memberitahu Cassius kalau Korra yang selama ini mencari buronan paling dicari oleh kerajaan saat ini ada di desa Veld. Dan Nobel memerintahkan Cassius untuk mengerahkan pasukan menuju desa Veld. Di tempat lain, Korra dan yang lainnya masih mengira kalau mereka telah membunuh Nobel. Korra lalu mengajak para pejuang itu kembali ke desa untuk mengambil bayaran yang telah dijanjikan. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Hagen dan kemudian mereka dipersilahkan Korra dan yang lainnya untuk memakan makanan yang sudah disediakan. Di tempat lain, Sam dan seorang prajurit yang memberontak bernama Aris melihat ada telepon masuk. Aris pun harus mengangkat telepon yang ternyata berasal dari Cassius. Cassius menanyakan keadaan desa Veld kepadanya. Aris pun berbohong dengan memberitahu kalau saat ini para penduduk sedang bekerja keras mengumpulkan semua gandum untuk diserahkan kepada pasukan imperial. Cassius lalu memberitahu kalau dia akan kembali lagi ke desa Veld 5 hari lagi. Setelah telepon terputus, Aris yang panik langsung pergi ke balai desa untuk memberitahu yang lain. Sesampai di balai desa, Korra memberitahu kalau dia telah berhasil membunuh Nobel berdasarkan peraturan kerajaan yang dia tahu. Jika ada Laksamana yang tewas, maka semua pasukan akan ditarik mundur. Itu artinya desa ini akan selamat. Hagen dan Den pun senang mendengarnya. Aris kemudian datang memberitahu kalau 5 hari lagi Komandan Cassius dan pasukannya akan datang ke sini. Korra dan yang lainnya pun kaget karena hal itu biasanya tidak terjadi. Jika ada Laksamana yang meninggal, seharusnya mereka ditarik mundur. Jenderal Titus pun memiliki firasat kalau pasukan imperial itu mengincar sesuatu yang sangat penting. Titus lalu menyuruh Hagen mengumpulkan semua warga desa saat ini juga. Titus memberitahu semua warga desa kalau mereka harus berjuang bersama-sama untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Titus akan mengajarkan cara bertempur kepada mereka semua. Namun sebelum itu, Titus menyuruh semua warga untuk mengumpulkan semua hasil panen mereka. Nantinya gandum-gandum itu akan mereka gunakan sebagai tameng agar mereka tidak dibom dari atas. Titus yakin pasukan imperial itu pasti sudah mulai kehabisan bahan makanan. Mereka pasti membutuhkan pasokan gandum. Titus pun menyuruh semua warga mulai mengumpulkan hasil panen besok pagi. Gunnar kemudian melihat Korra yang sedih. Dia bertanya apa yang membuat Korra sedih. Korra pun bercerita dahulu di saat dia menjadi pengawal pribadi Putri Issa. Saat itu setelah tahu kalau Putri Issa bisa membangkitkan hewan yang sudah mati, Raja percaya kalau Putri Issa adalah sang juru selamat yang akan membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Raja pun ingin mengakhiri agresi militernya dengan mengubah semua pesawat tempur menjadi pesawat perdamaian. Upacara itu akan dipimpin oleh Putri Issa itu sendiri. Namun ternyata Jenderal Balisarius tidak setuju kalau agresi militer yang sudah dia perjuangkan bertahun-tahun dihentikan begitu saja. Balisarius dengan semua pengikutnya kemudian berkhianat. Mereka membunuh raja dan ratu. Balisarius lalu memerintahkan Korra untuk membunuh Putri Issa. Korra pun bimbang karena Balisarius adalah ayah angkatnya. Tiba-tiba secara aneh Putri Issa menyuruh Korra melakukannya. Putri Issa akan memaafkan Korra. Korra pun terpaksa menembak Putri Issa hingga tumbang. Namun ternyata Balisarius
Belisarius malah menjadikan Korra sebagai kambing hitam. Korra dijadikan tersangka utama pembunuhan raja, ratu, dan putri Isa. Belisarius memerintahkan pasukan untuk menangkap Korra. Korra yang panik pun memberontak dengan susah payah. Korra berhasil kabur. Itulah kenapa Korra menjadi buronan paling dicari oleh kerajaan Motherworld. Lalu Shin kembali ke masa sekarang, tepatnya di kapal perang milik Nobel. Nobel yang tak sabar ingin melawan Korra kemudian membuat ulah di ruang medis dengan membunuh salah satu dokter yang melarang Nobel turun ke medan perang. Namun Nobel merasa sudah baik dan siap untuk keluar dari ruang medis. Di hari berikutnya, semua penduduk desa dan tim berjuang bangun pagi-pagi untuk melaksanakan panen massal. Selama 2 hari, para pejuang menjalin kedekatan dengan para penduduk desa, seperti Nemesis yang menjalin hubungan dengan anak-anak. Sedangkan Titus memilih untuk berhenti mabuk-mabukan dan memutuskan untuk minum air putih agar tetap sehat. Pada suatu malam, Aris yang mendapat telepon dari Karius yang mulai curiga karena tentara yang lain tidak pernah terlihat. Setelah telepon berakhir, Nobel mengetahui bahwa Aris telah berbohong dan menebak kalau Korra berada di sana. Singkat cerita, panen massal pun akhirnya selesai. Mereka berkumpul untuk perayaan makan malam. Sebelum makan-makan dimulai, warga desa memberi para prajurit penghargaan spanduk bersimbol seperti Titus yang merupakan simbol pegunungan yang melambangkan kalau Titus ini orang yang kuat dan tidak gampang goyang. Tara mendapatkan simbol kambing yang melambangkan semangat. Darian yang mendapatkan simbol matahari, Nemesis mendapatkan simbol badai, sedangkan Korra mendapatkan lambang serigala. You are our guardian. Setelah memberi penghargaan, mereka pun mulai berpesta. Dalam pesta itu, Titus menyanyikan sebuah lagu yang membuat Jimmy teringat tentang masa lalunya. Jimmy ini merupakan robot kerajaan yang tidak bertuan karena keluarga raja dinyatakan sudah tiada. Keesokan harinya, para pejuang mulai melatih para warga cara bertempur. Aris lalu memberi para warga senjata pasukan kekaisaran yang ditinggalkan di film pertama. Selain itu, para pejuang juga mengajari mereka cara menembak dan juga bertarung jarak dekat. Selain melatih bertempur, mereka juga menggali parit rahasia untuk membuat kejutan kepada musuh. Selain persenjataan, Korra dan para pejuang juga memutuskan untuk mengambil kapal Korra yang dulu digunakan Korra untuk pinggat ke sini. Hold on. Setelah mengajari para warga berperang, Korra dan para pejuang lainnya berkumpul untuk rapat. Di rapat tersebut, Titus meminta mereka untuk berbagi mengapa masing-masing dari mereka ingin menjatuhkan kekaisaran. Titus lalu memulainya terlebih dahulu dengan menceritakan bahwa ia pernah menjadi jenderal kekaisaran yang berhasil merebut sebuah wilayah. Dan sampai pada suatu hari, pasukan Titus memilih untuk merdeka dan pisah dari kekaisaran. Awalnya, permintaan Titus itu disetujui, namun setelah kekaisaran diambil alih Belisarius, semua pasukan Titus pun diratakan oleh Belisarius. Dan dari situlah Titus berjanji akan membalaskan kematian pasukannya dengan mengalahkan kekaisaran. They coward. Kemudian giliran Darian yang bercerita di mana dulunya ia berasal dari desa peternak yang rakyatnya yang menolak untuk berperang melawan kekaisaran, sehingga mereka memberikan para prajurit semua yang dimiliki para peternak sampai akhirnya datanglah kelompok pemberontak yang membunuh semua tentara kekaisaran dan melepaskan para peternak. Sejak saat itulah Darian bergabung dengan kelompok pemberontak yaitu Blood Axe.
Kemudian Nemesis yang bercerita, dia berasal dari desa nelayan kecil yang sayangnya dihancurkan oleh kekaisaran. Semua penduduk setempat dibantai dan hanya menyisakan Nemesis. Nemesis yang haus akan balas dendam kemudian menemukan senjata tersembunyi di desanya, di mana senjata itu berupa 2 pedang dan kedua tangan cyber. Namun untuk menggunakannya, Nemesis harus memotong kedua tangannya. In my rage, Yes, I will kill them. but since that day, Setelah Nemesis, Tara kemudian mulai bercerita kalau dulu dirinya seorang pangeran dari planet lain. Namun ayahnya Tara yang merupakan seorang raja terbunuh saat mengajukan permohonan kepada kekaisaran. Tidak cuma itu, pasukan kekaisaran juga menginvasi planet asal Tara sehingga ibu Tara sebagai ratu menolak mengungsi dan memilih mati bersama rakyatnya. Sedangkan Tara pergi melarikan diri untuk meneruskan garis keturunan raja. But no more. I was robbed of my opportunity to... Keesokan harinya, Cora menyembunyikan pesawat yang di dalam gua di balik air terjun. Tiba-tiba, robot Jimmy datang mendekat. Cora pun berterima kasih karena sebelumnya Jimmy membantunya menolong Sam. Cora mengatakan Jimmy berada di pihak yang benar. Jika mereka bertarung bersama, mereka akan bisa mengalahkan pasukan Imperium. Namun Jimmy tidak yakin. Jimmy lalu mengingatkan Cora kalau mereka tidak akan menang melawan pasukan Imperium. Singkat cerita, pesawat tempur musuh akhirnya terlihat di langit. Titus lalu menyuruh warga desa menyelesaikan pekerjaan mereka. Di dalam pesawat, Nobel dan Cassius memperhatikan keadaan di bawah melalui layar. Nobel bisa melihat gandum-gandum yang diletakkan di depan rumah-rumah warga agar dia tidak menembaki desa ini. Nobel lalu melihat anak-anak dan wanita yang bersembunyi di dalam balai desa. Nobel pun memiliki ide. Dia akan turun untuk bernegosiasi. Sementara itu, dia akan mengirim beberapa pasukan ke balai desa untuk menangkap anak-anak dan wanita. Dia akan menjadikan anak-anak dan wanita itu sebagai sandera. Nobel dan beberapa pasukannya akhirnya turun. Mereka disambut oleh Cora dan Gunnar. Cora lalu maju menghadapi Nobel. Cora menyuruh Nobel untuk pergi tanpa pertempuran. Desa Veld akan menyerahkan gandum sesuai keinginan Nobel. Setelah itu, Nobel dan pasukannya harus pergi. Namun ternyata bukan itu tujuan Nobel datang ke sini. Dia datang untuk menangkap Cora. Dia memberitahu kalau dia diam-diam sudah mengirim pasukan untuk menangkap anak-anak dan wanita yang bersembunyi di balik desa. Nobel memberi pilihan kepada Cora. Jika Cora menyerahkan diri, dia akan membebaskan semua warga desa. Namun jika Cora menolak, Nobel akan menghancurkan desa ini. Cora yang tidak ingin ada pertumpahan darah akhirnya berniat untuk menyerahkan diri. Cora pun memeluk Gunnar untuk salam perpisahan. Namun ternyata diam-diam Gunnar mengambil senjata Cora untuk menembak lonceng. Setelah lonceng itu berbunyi, warga yang tadinya bersembunyi di bawah tanah langsung keluar menembak pasukan Imperium dengan basoka menghancurkan pesawat. Gunnar mengajak Cora untuk kabur. Mereka berdua pergi menuju pesawat yang disembunyikan di dalam gua. Nobel yang marah lalu masuk ke dalam tanah dan membunuh semua warga desa yang ada di sana. Dan kemudian melemparkan bom meledak dan satu lagi pesawat musuh yang ada di sana. Di tempat lain, pasukan Imperium berhasil menjebol masuk balai desa. Ternyata di sana sudah ada Nemesis, Aris dan Sam yang menjaga para warga. Sam pun menembaki musuh yang datang. Di luar, warga desa berniat menghancurkan satu pesawat lagi. Namun Nobel kemudian menghentikannya. Nobel kemudian kabur dengan pesawat itu dan pun berhasil menyusulnya. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Namun Nobel yang jauh lebih kuat berhasil membunuh Dan dan melemparkannya. Di dalam goa, setelah masuk ke dalam pesawat, Cora dan Gunnar memakai seragam prajurit Imperium. Mereka berdua akan menyusup masuk ke dalam pesawat induk musuh dengan menyamar sebagai prajurit Imperium. Setelah menerbangkan pesawat, Cora menyuruh Gunnar mengeluarkan asap palsu di pesawatnya untuk mengelabui petugas di dalam pesawat induk dan berhasil. Petugas di dalam pesawat induk membiarkan pesawat yang dinaiki Cora masuk ke dalam pesawat induk. Di bawah, pasukan Imperial masih berusaha menyerang desa Veld. Titus terus memberi semangat kepada warga desa untuk melawan musuh demi menjaga desa mereka. Begitu pula dengan Tara yang memimpin warga desa di tempat lain. Mereka tidak gentar meskipun harus mengorbankan nyawanya. Nemesis yang melindungi anak-anak dan para wanita harus kehilangan salah satu tangannya, namun dia tidak
menyerah. Seorang prajurit lalu menusuk perut Nemesis dan satu anak kecil maju menusuk prajurit itu, namun prajurit itu malah mencekiknya. Melihat hal itu, Nemesis lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk memburu prajurit itu. Nemesis pun akhirnya juga tewas. Di luar itu, Titus dan Tara berhasil memukul mundur pasukan Imperial, namun dari kejauhan pasukan Imperial kembali datang membawa tank tempur. Tank itu menembaki warga desa tanpa ampun. Sedangkan itu, di kapal Korra dan Gunnar menyamar sebagai prajurit yang terluka. Strange, I'm not seeing any wounds. Korra langsung menembaki para prajurit itu. Setelah itu, Korra meminta Gunnar untuk menyiapkan pesawat sedangkan dirinya akan memasang bom di inti reaktor kapal. Sesampainya dia di inti reaktor kapal, Korra mulai memasang beberapa bom untuk meledakkan kapal induk. Tetapi begitu selesai, seorang prajurit tiba-tiba datang yang membuat Korra terpaksa menembaknya dan turun ke ruang mesin untuk melawan para pekerja. Nobel yang mengetahui kalau Korra berada di kapalnya langsung senang karena ia tidak usah kembali ke desa untuk menangkap Korra. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan desa dengan meriam karena sekarang yang mereka butuhkan sudah ada di depan mata. Main gun. Charge the cannons. Di desa, Tara dan Titus dan Darian dikejutkan dengan datangnya pasukan Nobel ketiga yang kini membawa robot lebih besar. Saat pejuang mulai kehilangan harapan, tiba-tiba Jimmy muncul dan mulai menghajar para prajurit Nobel. Tidak cuma itu, Jimmy juga mampu bergerak dengan cepat sehingga ia bisa masuk ke dalam robot dan meledakkannya dengan granat. Dan ini membuat para pejuang dan warga desa semakin bersemangat dalam melawan para musuh. Sementara itu, Gunnar memberitahu Korra kalau ia sudah menyiapkan pesawatnya, tapi Korra tidak sempat pergi ke sana karena ia harus berhadapan dengan para penjaga. Dalam pertarungan itu, Korra berhasil merebut pedang dari seorang prajurit. Setelah itu, ia bertemu dengan Nobel yang siap menghadapinya. Suppose I should say thanks. You've done well to get this far. Di waktu yang sama, operator kapal mengunci bidikan meriam ke arah desa, tapi saat hendak menembak, tiba-tiba bom yang dipasang Korra meledak sehingga tembakan meriam itu meleset dan kapal mulai jatuh ke tanah. Gunnar kemudian mencoba membantu Korra, tapi dia malah ditembak oleh Nobel dan dari sinilah pertarungan antara Nobel dan Korra dimulai. Karena posisi kapal miring-miring, keduanya pun bertarung dengan sangat brutal. Dalam pertarungan itu, keduanya kehilangan pedangnya masing-masing sehingga Nobel terpaksa menindihi Korra dan mencoba mencekiknya. Namun sebelum Korra terbunuh, Gunnar lebih dulu menikam Nobel yang kemudian dilanjutkan oleh Korra dengan memenggal endase Nobel. Setelah berhasil mengalahkan Nobel, keduanya kembali ke pesawat dan mulai keluar dari kapal induk. Sayangnya dalam pelariannya pesawat mereka rusak dan berakhir jatuh ke tanah. Untungnya mereka jatuh di lokasi yang jauh dari jatuhnya King Dash. Korra kemudian segera menolong Gunnar yang terluka parah, tetapi sayangnya Gunnar sudah kehilangan banyak darah dan berakhir meninggal. Di saat itulah pasukan Blok X datang untuk membasmi sisa-sisa pasukan Nobel yang melarikan diri menggunakan pesawat. Singkat cerita, di malam harinya semua orang berkumpul untuk mengadakan upacara pemakaman kepada Gunnar. We bring in the heart.
Dari sinilah Korra mengaku bersalah karena akibat ulahnya banyak korban yang berjatuhan. Namun Jenderal Titus memberitahu Korra sebuah rahasia besar, di mana sebenarnya sang putri tidak mati karena dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Her assassin. Mengetahui hal ini, Korra pun ingin menemukan sang putri dan akan terus berjuang melawan kekaisaran. Ketika Titus dan para pejuang lainnya berjanji akan membantu Korra, tiba-tiba Jimmy muncul dan mengungkapkan kalau dia ingin bergabung dengan Korra. Dan film pun berakhir.